Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat di sebelah kiri atas, itu ada gambar grafik scatter titik-titik. Itu sebenarnya adalah jumlah ayat yang ada dalam surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Dan coba kita hubungkan titik-titik tersebut. Lihat apa yang terjadi. Ternyata bisa membentuk lafaz Allah dan Muhammad. Mari kita lihat penjelasannya lebih detail. Dalam setiap buku biasanya ada nama penulis dan penerbit. Bahkan pembaca akan bangga bila mendapat tanda tangan dari penulis buku tersebut. Demikian pula di dalam Al-Quran. Bila kita hubungkan jumlah ayat-ayat dalam surat Al-Quran, ternyata bisa membentuk lafaz Allah dan Muhammad dalam bahasa Arab. Penasaran? Mari kita buktikan. Ini adalah grafik yang kita buat dalam bentuk Excel, di mana sumbu X-nya adalah urutan surat dalam Al-Quran, mulai dari surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, sampai surat An-Nas. Sedangkan sumbu Y-nya adalah jumlah ayat per surat dalam Al-Quran. Misalnya, Al-Fatihah jumlah ayatnya adalah 7, maka sumbu Y-nya itu adalah menunjukkan di angka 7. Di sini terlihat, nih, Al-Fatihah ada 7 ayat, lalu Al-Baqarah jumlah ayatnya ada 286, Al-A'raf terdiri dari 206 ayat, dan seterusnya. Kita coba hubungkan titik terluar. Jadi tidak semua titik ini kita hubungkan, tapi titik-titik terluarnya aja sehingga membentuk lafaz Allah. Kita lihat dari titik-titik terluar tersebut kita hubungkan sampai membentuk lafaz Allah. Jadi dari sini sudah terbentuk lafaz Allah dari titik terluarnya. Ini kalau kita warnai bentuknya seperti ini. Dan bahkan kalau kita explore lebih dalam lagi, ternyata bukan lafaz Allah saja yang bisa dibuat dari jumlah ayat dalam surat Al-Quran tersebut, melainkan ada lafaz Allah dan lafaz Muhammad. Mari kita lihat ya. Ini kita hubungkan titik-titik terluarnya. Ini saya menggunakan grafik dari Excel, lalu saya pindahkan ke PowerPoint. Terus ini saya sekarang merekam dengan menggunakan DU recorder gitu ya, biar kelihatan. Nah, nih sekarang udah terlihat kan ya jumlah ayat dalam surat di dalam Al-Quran tersebut. Ternyata bila dihubungkan tuh bisa membentuk lafaz Allah dan lafaz Muhammad. Nah, padahal Al-Quran itu diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu kepada seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad, yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Dan zaman itu belum ada komputer loh. Lalu siapa yang begitu canggih yang telah mengatur jumlah ayat per surat dalam Al-Quran itu sehingga bila dihubungkan bisa membentuk lafaz Allah dan lafaz Muhammad? Pasti itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara membuat atau membuktikan pemaparan ini sebagai berikut. Yang pertama, ambil Al-Quran atau download Al-Quran digital, catat ayat terakhir di setiap surat. Jadi di Al-Quran terdiri dari 114 surat, mulai dari surat pertama Al-Fatihah sampai surat terakhir An-Nas. 2. Karena cara kerja komputer itu dari kiri ke kanan, sementara Al-Quran itu cara penulisannya dari kanan ke kiri, maka posisikan surat pertama Al-Fatihah itu di sebelah kanan dan surat An-Nas di sebelah kiri. Caranya dengan mengurutkan Excel mulai dari An-Nas sampai Al-Fatihah. Jadi dibalik ya. Urutan 1 An-Nas dulu gitu sampai urutan ke 114-nya surat Al-Fatihah. Lalu buat di Excel grafik scattered di mana sumbu X-nya adalah nama surat dan sumbu Y-nya adalah jumlah ayat per surat. Lalu hubungkan titik-titik terluar dari scattered dot tersebut sampai membentuk lafaz Allah dan Muhammad. Ini bila teman-teman mau mencoba, silakan bisa di print halaman ini dan coba sendiri membuat grafiknya. Nah, begitu banyak mukjizat Al-Quran yang telah terbukti kebenarannya secara ilmiah.
Beberapa di antaranya hanya bisa dibuktikan oleh ilmuwan yang ahli di bidangnya, misalnya di bidang kedokteran, biologi, fisika, kimia, astronomi, dan lain-lain. Dan orang awam hanya bisa menikmati hasil penelitian mereka dengan melihat video dan penjabaran dari mereka. Namun, pemaparan ini bisa dibuktikan oleh semua orang. Anda bisa membuktikan sendiri menggunakan Excel, bahkan bisa juga membuat secara manual. Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-2, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Lalu surat Al-Baqarah ayat 147, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-sekali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 48, dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Silakan dibaca juga Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 192-196. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Makin banyak kita share dan menjadi jalan hidayah bagi orang lain, maka insya Allah akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.